Halo semuanya, kenalin nama aku Inas Nabila Ramadhani. Aku dari Sekolah Vokasi dengan Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 002. Nah, langsung saja kita masuk ke kondisi dan logika. Apa sih itu Boolean? Nah, Boolean itu tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai saja. Yang pertama itu benar atau true, yang kedua itu salah atau false. Nah, contoh penggunaannya itu digunakan dalam pernyataan bersyarat seperti if dan else, atau perulangan seperti for dan while untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Di sini kita tulis number of people sama dengan sini terserah mau masukin berapa aja, tapi aku mau 13. Lalu kita klik enter, lalu tulis font system sini sama dengan terus tanda petik 2, aku tulis iOS, lalu kita enter 2 kali, lalu kita klik if number of people terus tanda kurang sama dengan ini terserah aja, aku mau 100, terus tanda titik 2. Nah, ini kita spasi 1, 2 kali ya teman-teman, lalu kita tulis print kurung buka tanda petik 2, lalu kita tulis OK, tanda petik 2 lagi, kurung tutup. Lalu ini kita 2 kali. Di sini aku mau tulis if on system terus 2 kali sama dengannya 2 kali, terus tanda petik 2 kita tulis Android, tanda petik 2 lagi, lalu tanda titik 2, lalu kita spasi 2 kali, kita tulis print OK Google, tanda petik 2, lalu kita turun tutup. Nah, di sini kita tulis elif font system sama dengannya 2 kali, spasi tanda petik 2 iOS, terus tanda titik 2, lalu kita spasi 2 kali, kita klik print, terus kurung buka tanda petik 2 Hai Siri, tanda petik 2 lagi, kurung tutup, lalu kita tulis else, tanda titik 2, kita spasi 2 kali, lalu kita tulis print kurung buka titik tanda petik 2, kita ketik not Android, tanda petik 2 kurung tutup, kita enter 2 kali, lalu kita klik atau kita ketik print kurung buka tanda petik 2, lalu kita tulis end of program. Nah, jadi coba kita jalankan. Oke, Hai Siri, end of program. Nah, selanjutnya kita masuk ke condition activity. Nah, di sini kita variabelnya itu temperatur ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mengecek temperatur. Jika temperaturnya itu di bawah 20 derajat, kita menyalakan heater ya teman-teman. Terus yang kedua, jika temperaturnya
antara 20 derajat sampai 25 derajat Celcius, kita pencet OK atau kita mengatakan OK. Terus yang ketiga, jika temperaturnya tinggi di atas 25 derajat Celcius, kita menyalakan coolernya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita buat itu pertama flowcard, yang kedua itu scratch, yang ketiga itu Python. Nah, langsung saja kita buat flowcard terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku mau pakai yang ini. Mau taruh di sini aja. Terus aku mau tulis start. Setelah itu aku mau yang panah bawah ini terus di sini aku mau tulis get temperatur. Setelah itu pakai ini aja, tapi mau aku benerin dulu. Nah, terus di sini aku tulis temperatur kurang dari 20 derajat. Ini kurang besar ya guys, aku mau besarin dulu. Nah, di sini mau tulis turn the heater on. Dan di tengah ini aku tulis jika iya, jadi temperatur kurang dari 20 derajat. Jika iya itu kita menyalakan heater, kalau enggak ini kita taruh bawah. Kalau enggak, nah yes, di sini aku tulis 20 derajat temperatur nah ini tuh jika temperaturnya antara 20 derajat sampai 25 derajat. Di sini aku mau tulis no. Jika iya, kita klik OK. Jika tidak, jika tidak berarti temperatur lebih besar dari 25. Jika tidak berarti no. Terus di sini aku mau klik yang ini seperti yang tadi. Di sini aku tulis turn the cooler on. Di sini taruh tulis yes. Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian scratch. Nah, di sini aku mau seperti biasa, kita ambil yang kita klik yang event, kita ambil yang ketika bendera hijau diklik. Nah, setelah itu aku mau buat variabel baru. Sini aku mau namainnya temperatur.
itu aku mau ambil yang set, terus ganti menjadi temperatur. Di sini aku mau ganti menjadi 26,7 derajat. Nah setelah itu kamu ambil di control, terus ambil yang ini, if, yang ada tulisannya if, then sama else, taruh sini. Setelah itu aku mau ambil operators, terus aku mau ambil yang ini, lalu kita klik variabel, kita ambil temperatur, kita taruh sini. Di sini aku mau ganti menjadi 20 derajat. Setelah itu aku mau klik yang looks, ambil yang say hello, kita taruh di bawahnya ini. Di sini aku mau ganti menjadi turn the heater on. Nah setelah itu aku mau klik control lagi, aku mau ambil yang seperti yang ini tadi, yang ada if dan sama else nya, aku mau taruh di bawah else nya ini. Setelah itu kamu klik yang operators, ambil yang bagian N ini. Setelah itu aku mau ambil yang ini, yang lebih besar, kita taruh yang di sebelah kiri. Terus yang lebih kecil kita taruh sebelah kanan. Di sini aku masukin variabel temperatur di sebelah sini sama sebelah sini. Nah sini yang 50 ini aku mau ganti menjadi 19,9. Yang ini aku mau ganti jadi 25. Setelah itu aku mau klik yang looks, mau ambil say hello. Hello nya ini aku mau ganti menjadi OK, karena di flow cardnya kita kan buat seperti itu. Setelah itu aku mau ambil lagi, mau ganti menjadi turn the cooler on. Nah sudah, coba kita jalankan. Nah selanjutnya kita masuk ke Python ya teman-teman. Di sini kita langsung aja klik yang temperatur sama dengan 20. Nah kalau kita enter 2 kali, kita tulis if temperatur kurang dari 20, terus kita klik terus print. Turn the heater on. Terus kita enter, lalu kita ketik elif temperatur terus gini. Nah sudah, coba kita jalankan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita buat flow card terlebih dahulu ya teman-teman.
Jadi yang pertama di sini aku mau ambil yang ellipse, lalu aku ketik start. Selanjutnya aku taruh di bawahnya yang bagian kotak itu, terus aku ketik ask for the country. Setelah itu aku kasih yang segitiga. Sini aku mau besarin dikit. Di sini aku mau ketik country sama dengan South Africa. Lalu aku sama juga mau kasih yang segitiga kayak yang di atas tadi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah di sini aku kasih juga kayak gitu, terus aku ketik country sama dengan Meksiko. Setelah itu aku juga sama yang kayak di atas tadi, tapi di sini nggak Meksiko lagi ya teman-teman. Ini ganti jadi country sama dengan India. Jangan lupa dikasih tanda tanya ya. Setelah itu sama juga kayak yang di bawah, yang di atas maksudnya. Saya aku kasih country sama dengan France. Setelah itu aku sama lagi kayak yang di atas di sini, tapi kota ya teman-teman. Di sini aku ketik data is not available for this country. Sudah. Terus aku mau yang di South Africa dulu ya teman-teman. Sini aku mau kasih yang sama kayak segitiga itu, terus aku kasih user egg 17. Kita tanya apakah umurmu 17 lebih dari 17 gitu. Terus aku di sini mau kasih yang kota, terus aku ketik you can drive kalau misalnya itu benar, kalau misalnya umurnya dia di atas 17. Terus di sini aku satunya you can drive, ini yang no ya teman-teman, yang di bawah 17 tahun. Terus yang Meksiko sama aku mau kasih yang belah ketupat itu. Terus aku tanya user egg apakah umurnya lebih dari 18. Terus aku mau kasih yang kotak. Nah jangan lupa dikasih yes dan no nya teman-teman biar kita tahu. Terus ini aku mau ketik you can drive. Terus yang satunya yang no ya teman-teman. Di sini aku kasih yang belah ketupat. Ini no. User egg, terus aku mau ketik user egg lebih dari 16 tahun, maksudnya kita tanya kalau misalnya enggak lebih dari 18 tahun apakah lebih dari 16 tahun gitu. Terus aku mau kasih kotak lagi, terus aku ketik you can drive with parental agreement. Terus aku juga buat satu kemungkinan, yang pertama kan yang yes, yang ini yang no. Ini user egg lebih dari 15 tahun. Nah ini kan kalau yang tidak, misalnya dia umurnya enggak lebih dari 16 tahun, kita tanya lagi apakah umurmu di atas 15 tahun gitu. Terus ketik you can drive with parental supervision. Ini kalau yang yes ya teman-teman di sini. Lalu yang no,
Ini you can drive. Jadi kalau misalnya umur dia nggak di bawah 15 tahun itu dia nggak bisa mengemudi ya, belum boleh mengemudi. No, no. Itu selanjutnya yang India. Nah, aku juga mau kasih yang belah ketupat teman-teman. Terus kita tanya umurmu apa lebih dari 18 tahun gitu. Lalu kasih kotak. Di sini aku tulis yes, lalu aku ketik yang di kotaknya itu you can drive. Di sini yang kedua, kotak yang kedua itu aku mau ketik you can drive. Setelah itu selanjutnya yang friends. Di sini aku mau kasih yang belah ketupat juga. Terus aku mau tanya user X, apakah umur kamu lebih dari 18? Terus aku mau kasih yang kotak. Sini aku mau ketik you can drive. Ini buat yang yes. Lalu aku mau kasih kotak lagi. Oh, maksudnya yang belah ketupat ya teman-teman. Terus aku mau tanya umurmu apakah lebih dari 15 tahun. Lalu aku mau kasih kotak lagi. Terus aku mau tulis you can drive with parental supervision. Ini yang yes ya teman-teman. Lalu untuk yang no di sini aku mau ketik you can drive, maksudnya dia nggak bisa mengemudi kalau misalnya umur dia nggak di bawah 15 tahun gitu. Sudah, jadi langsung aja kita buat yang di scratch ya teman-teman. Jadi yang pertama aku mau ambil yang when flag click yang di bagian event, lalu aku mau ambil yang di bagian sensing yang X, terus aku mau ganti jadi where do you want to drive, terus ada South Africa, Meksiko, lalu India, dan juga France. Setelah itu aku mau ambil variabel, diketik variabel, aku membuat variabel baru. Yang pertama itu ada country ya teman-teman. Terus aku ambil yang set country, lalu aku ambil yang answer. Lalu aku mau tanya lagi. Terus aku mau tanya how old are you, jadi umur kamu tuh berapa. Terus aku mau ambil set country, lalu aku buat variabel baru yaitu user X, lalu kita ganti setnya jadi user X, lalu kita ambil answer. Setelah itu aku mau ambil if then else, lalu aku ambil yang hijau. Terus nanti di bagian sini, bagian kiri aku kasih country, lalu bagian yang 50 tadi aku ganti jadi South Africa, lalu kasih yang di bawahnya lagi itu if then else sama. Terus kita kasih yang kayak di country tadi, kita ganti jadi user X, lalu nomornya diganti 50. Terus aku mau ambil yang say hello, tapi aku hello-nya ganti jadi you can drive. Yang bawahnya you can drive. Jadi yang pertama itu dia boleh mengendarai, yang di bawah itu dia tidak bisa mengendarai. Nah, selanjutnya aku mau ambil yang di control, terus aku ambil yang if, lalu sama aku ambil yang hijau tapi yang sama dengan, terus aku ganti country,
Lalu sini aku mau ganti Meksiko yang di sebelah kiri, terus aku ambil if lagi. Sini aku mau ambil yang lebih besar, tanda yang lebih besar, lalu aku mau ambil user egg, lalu aku yang bagian kiri aku mau ganti jadi 17. Setelah itu aku ambil di bagian looks, aku ambil yang say hello, terus ini aku mau ganti jadi you can drive. Lalu aku mau ambil yang di control, terus aku ambil yang if dan else lagi. Sini aku mau ambil yang hijau lagi yang lebih besar, yang tandanya lebih besar, terus aku mau ganti menjadi user egg. Di sini yang bagian paling kiri aku ganti jadi 15, lalu aku ambil looks, lalu aku ganti yang hello nya itu jadi you can drive with parental agreement. Nah selanjutnya di sini aku ambil control lagi yang if dan else, lalu di sini aku ambil yang lebih besar, terus aku ganti user egg seperti yang di atas tadi ya teman-teman, tapi yang 15 ini aku ganti jadi 14, terus say hello, terus hello nya ganti jadi you can drive with parental supervision maksudnya teman-teman. Sini aku bawahnya aku mau ganti jadi you can drive. Nah lalu aku ambil yang control, ambil yang if dan else lagi, terus aku mau ambil yang sama dengan sini, aku mau ambil yang country, terus aku mau ganti India, terus ambil control lagi, terus if dan else lagi, terus ambil yang lebih besar, terus variabel user egg yang 50 diganti 17. Lalu aku bagian looks ambil yang hello nya aku ganti jadi you can drive, terus ambil lagi aku ganti menjadi you can drive, dia nggak bisa mengemudi ya. Selanjutnya aku ambil yang control, ambil yang if dan else lagi, terus ambil anti operators, ambil yang sama dengan, terus ambil yang country, terus ganti menjadi friends. Nah di sini aku mau ambil yang control lagi, ambil yang if itu, terus aku ambil yang lebih besar, terus user egg, terus yang 50 ini aku ganti jadi 14 ya, terus ambil yang say hello diganti jadi you can drive with supervision, terus ganti jadi you can drive, dia nggak bisa mengemudi. Terus ganti yang paling bawah itu ambil yang hello juga, terus aku mau ganti jadi data not available for this country. Nah sudah. Nah selanjutnya kita masuk ke Python ya teman-teman, langsung aja. Sini aku mau ketik country sama dengan input kurung buka, terus tidak petik 2, lalu kita tanya where do you want to drive. Terus kita tulis kayak yang di scratch, South Africa, Meksiko, India, dan France. Jangan lupa kita kasih tanda petik 2 lagi, lalu kita buka tutup kurung maksudnya, lalu enter, terus kita kasih user x sama dengan in, terus gitu input kurung buka tanda petik 2 how old are you, lalu tutup kurung, lalu kita enter 2 kali, terus kita tulis if country sama dengan 2 kali, terus tanda petik 2 South Africa, tanda petik 2, terus tanda bagi ya tanda titik 2, lalu kita enter 2 kali, maksudnya spasi 2 kali, terus kita ketik if user kurang lebih dari 17, terus kita print you can drive
terus sama kita spasi, terus kita ketik else tanda titik 2, kita enter spasi 2 kali, print you can drive. Terus elif country sama dengan 2 kali, terus Meksiko. Terus if user egg lebih dari 18 tanda titik 2, terus spasi 2 kali, terus print you can drive. Lalu kita ketik else, elif maksudnya ya teman-teman. Terus user egg harus lebih dari 16 tahun, terus enter spasi 2 kali, print, terus ketik you can drive with an parental agreement, terus tanda petik 2. Lalu elif lagi user egg terus lebih dari 15 tahun, terus print you can drive with supervision tanda petik 2 kurung tutup. Lalu else print you can drive. Selanjutnya elif country sama dengan 2 kali, terus India. Lalu kita enter spasi 2 kali, terus if user egg lebih dari 18 tahun, terus enter spasi 2 kali, terus print you can drive. Selanjutnya else print you can drive. Lalu yang elif lagi country sama dengan 2 kali, terus ganti friends. Ini aku tulis if user egg lebih dari 18 tahun, terus enter print you can drive, terus else enter, lalu ketik else elif, lalu user egg lebih dari 15, terus kita ketik print, lalu kurung buka tanda petik 2 you can drive with supervision. Selanjutnya else print you can drive. Lalu di sini aku tulis else, terus aku spasi 2 kali, terus aku ketik print, lalu data is not available for this country. Nah, selesai.